Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Batara. Kayaknya terus ada upaya yang dilakukan oleh pihak Bang Sylvester untuk ini jangan sampai deh menghadapi eksekusi, menjalankan vonisnya. Jadi masih beragam upaya kayaknya dipersiapkan. PK berkali-kali dan lain sebagainya. Dari Anda tanggapannya seperti apa? Ya sekali lagi bahwa upaya hukum luar biasa tidak menghalangi eksekusi. Itu udah kredo. Berapapun PK yang diberikan, tidak berarti kemudian terpidana ini bisa menghindari eksekusi. Itu pertama. Yang kedua, kita dalam kaitan dengan kejaksaan, kejaksaan ini dalam sistem hukum pidana atau hukum acara pidana itu adalah mewakili korban. Ya. Sehingga korban tidak main hakim sendiri untuk melakukan eksekusi, makanya ada jaksa. Ya. Nah, jaksa inilah yang mewakili negara untuk melakukan eksekusi dan kemudian melaksanakan perintah pengadilan. Nah, dua hal ini yang kemudian menjadi masalah. Pemahaman soal upaya hukum luar biasa ini dianggap menghalangi eksekusi atau menunda eksekusi. Ya kan? Di satu sisi ada jaksa yang tidak mau bergerak melakukan kewenangannya atas perintah pengadilan. Ya. Nah, jadi artinya permasalahan utamanya adalah saat ini adalah saya melihatnya justru aparatus kejaksaannya. Karena dia yang mewakili korban. Dalam hal ini kan korbannya adalah Pak JK dalam hal ini. Karena beliau tidak bisa melakukan apa-apa lagi, karena semua kan diambil alih negara. Secara filosofis negara lah yang kemudian melakukan penghukuman. Saya tidak bisa membayangkan ke depannya kemudian orang berpikir ini proses terlalu lama, maka kemudian keadilan diambil sendiri oleh tangannya. Ini akan buruk ya, jadi namanya hukum rimba ya. Jadi makanya kemudian ada hal yang penting di dalam melihat kasus ini adalah soal satu kepastian hukum dan tentunya keadilan. Nah, keadilan itu tidak berarti kemudian mengalahkan kepastian hukum. Legal justice itu penting. Sehingga seperti yang dikatakan rekan saya Bung Heri bahwa PK bisa berkali-kali, tetapi kan tidak di dalam kemudian konteksnya bisa menunda eksekusi. Karena bagaimanapun juga negara nih harus menunjukkan bahwa mereka hadir sebagai bagian dari sistem hukum, menjamin keadilan, mereka harus lakukan sesuatu untuk supaya korban mendapatkan haknya juga. Seberapa sulit untuk melakukan eksekusi sebenarnya? Enggak sulit, apapun bisa dilakukan. Nah, persoalannya kan ini membuktikan bahwa ada tebang pilih. Karena namanya jaksa itu, namanya saja sudah jaksa ya. Jaksa artinya dalam sistem peradilan pidana kita adalah dia tidak hanya mulai di tengah ya sebagai penuntut gitu, tetapi juga dia mulai dari ikut serta dalam penyidikan, pengawasan penyidikan, kemudian penuntut, dan terakhir adalah pelaksana eksekusi. Artinya kejaksaan memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam hukum acara pidana. Tapi dalam kasus ini kita dipertontonkan bagaimana kemudian jaksa, saya tidak tahu apakah ragu atau punya pertimbangan politik atau sedang melakukan apa yang disebut sebagai berkawan istilahnya dalam kasus ini, sehingga kemudian tidak menjalankan kewenangan. Oke, coba kita tanya ke Bang Ade, sudah siapkah dari sisi Bang Sylvester nanti nggak ada langkah lain, eksekusi, harus terima menjalani vonis. Daripada nantinya kita semua berpikir ini ada faktor A sampai Z di belakangnya. Jadi saya kembali lagi ya Mbak, bahwa kalau kita berbicara bahwa ini adalah presiden buruk dan lain-lain sebagainya, termasuk ada bahasa bahwa ada hukum rimba dan lain sebagainya. Nah, jadi gini, saya kasih contoh ya, bahwa penunda eksekusi pun itu ada beberapa kasus seperti ya kasusnya First Travel, Freddy Budiman, ya, terus ada Eka Fonto. Jadi gini loh, kita jangan soal ini, yang penting asal Sylvester, asal pendukung Jokowi gitu kan, yang kemudian efek sampingnya sebenarnya ini persoalan kan sudah 6 tahun ya. Ini dikarenakan karena adanya orang-orang yang memang menyerang personalnya Pak. Ini terlepas ya persoalan PK dan lain-lain sebagainya. Saya melihat di situ bahwa bagaimana lawan-lawan politik memanfaatkan situasi ini untuk melumpuhkan seseorang yang karena kita tahu bahwa Sylvester ini kan orang yang cukup betul-betul on the track membela Bapak Insinyur Joko Widodo ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa wah ini adalah presiden buruk yang terjadi di negara ini, saya tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Ada contoh-contoh PK
di mana PK itu juga menunda eksekusi yang saya sebutkan tadi gitu loh. Jadi kita harus fair lah bahwa ada upaya hukum. Lalu kemudian dilakukan lagi kembali, jelas masih bisa. Mungkin hari inilah, mungkin hari ini atau besok dia masukkan kembali. Dan dia sendiri kok itu yang memasukkan. Nah kalau memang situasionalnya memang tidak memungkinkan untuk digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sih menerima saja. Tetapi apapun itu, saya tetap beracuan bahwa hak konstitusional dari seseorang untuk membela diri juga kita jangan lupakan. Ya, bahwa itu semua disediakan oleh sistem hukum kita di negara ini. Bagaimana tata cara membela diri dan lain sebagainya kan? Kan itu Mbak intinya. Bahwa ada contoh kok. Kalaupun dikatakan bahwa sudah tidak ada jalan, ya kita serahkan pada negara. Saya sepakat bahwa kemudian representasi negara di sini adalah kejaksaan sebagai eksekutor. Ya kita kembalikan. Kemudian ada pertimbangan lain. Nah, saya menyampaikan di sini bahwa memang di dalam putusan pengadilan atau Mahkamah Agung itu non eksekutorial. Itu yang pertama. Bahwa kemudian ada beberapa memang yang kami dapatkan di dalam putusan itu, kalau kita baca dan cermati, ada memang seperti misalkan contohnya pasal 3111 310 itu kan delik aduan absolut. Ya, mungkin ahli bisa mengulas itu. Tetapi di situ yang melapor justru bukan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat itu yang melaporkan, tetapi anaknya ya, keluarganya ya kalau nggak salah ya. Jadi di sini ada ketimpangan dalam putusan tersebut. Itu yang saya bisa sampaikan bahwa kemudian jaksa mempelajari, melihat itu semua, mungkin dalam pertimbangan itulah dilihat bahwa kemudian pada saat itu melawan kekuasaan. Jadi kita harus fair juga, ya kan, bahwa kemudian kita tidak boleh kembali lagi, kita tidak boleh juga langsung menyampaikan bahwa ini udah berakhir, tidak bisa lagi nih. Ya asas fair of trial itu juga kita harus perhatikan selain equality before the law. Itu begitu Mbak. Baik, Bang Ade, kalau tadi Anda katakan pihak dari Sylvester merasa bahwa ini politis karena dekat dengan Pak Prabowo. Begitu juga orang-orang lainnya juga bisa beranggapan seperti itu dong Pak. Ini berarti putusan menunda-nunda juga ada politisnya. Tanggapan Anda gimana? Oh, tidak ada sama sekali. Saya menjamin itu bahwa tidak ada sama sekali unsur-unsur politis atau kembali lagi dicerminkan ada orang besar di balik inilah, ada orang kurus di balik inilah. Yang kurus di balik ini ya saya, kawannya Sylvester gitu loh ya kan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau dikatakan bahwa ini politis, ada yang membackup atau ada pertemuan, saya rasa tidak lah. Ini semua kita sesuai dengan prosedur hukum, hak konstitusional. Kemudian kami juga membaca dan menelaah putusan tersebut. Itu adalah merupakan delik aduan absolut, ya harus orangnya, dan dalam putusan itu dan di dalam pemeriksaan pun tidak pernah kita dapatkan bahwa dihadirkan Pak JK pada saat itu untuk hadir langsung diperiksa oleh kepolisian. Jadi gitu loh. Jadi kita harus fair melihat itu. Mari kita cermati bersama-sama bahwa berikan kesempatan. Politis, katanya Bang Batara. Nggak ada unsur politis kok. Kalau memang tidak ada unsur politis ya laksanakan. Artinya untuk dari kejaksaan. Kalau memang itu ya. Tapi kan dari tadi yang dialaskan dalam penundaan itu adalah bahwa ini ada kelemahan dalam dakwaan dan segala macam. Nah, seharusnya itu sudah diselesaikan pada saat pengadilan ya, di dalam proses peradilannya. Nah, sekarang ini adalah masa eksekusi, nggak ada lagi alasan soal itu. Tadi dikasih beberapa contoh kasus katanya yang pernah juga menunda katanya. Misalnya Freddy Budiman itu kan penundaannya dalam konteks eksekusi matinya, dia tetap di dalam kan? Dia kan tetap di dalam kan, nggak kemana-mana. Nah sekarang ini kan orangnya ada di depan mata kita, tapi tidak seolah-olah. Eksekusi. Tahu nggak film Tom and Jerry? Jerry-nya kemana-mana, Tomnya itu udah lihat gitu loh. Kau nggak bisa tangkap saya. Ini kan penghinaan terhadap akal sehat kita gitu. Penaran hukum kita itu sedang mendapatkan penghinaan yang cukup luar biasa dalam kasus ini. Ketika kemudian sistem hukum kita tidak mampu memberikan jaminan bahwa jika ada
kepastian hukum melalui putusan pengadilan, maka dia tidak bisa dieksekusi. Ini presiden yang buruk. Oke. Mas Heri, dengan banyaknya contoh tadi dikasih tahu penundaan eksekusi nih. Ya, silahkan aja ya. Tapi saya ingin menjelaskan dari rasionalitas. Ya, ya. Bahwa dalam pasal 263 KUHP kalau saya nggak salah ya, yang bicara tentang peninjauan kembali, itu kan ada aturan mainnya, ada rule of the game-nya. Yang pertama adalah hakikatnya legal standing. Satu, terpidana atau ahli warisnya. Mudah-mudahan saya nggak salah membaca ini. Kata terpidana itu silahkan nanti siapapun boleh mengkoreksi ya. Berarti kan orang yang sudah menjalani proses pidananya. Nah, masalahnya kalau ada orang yang ingin haknya, tapi dia tidak memenuhi kewajibannya, dia tidak pernah menjalani masa pidana, tapi dia ingin dapat hak PK-nya, apakah ini legal standing-nya terpenuhi atau tidak? Nah, kalau legal standing-nya tidak terpenuhi, menurut saya haram hukumnya masuk ke tahap berikutnya, karena syaratnya tidak dipenuhi dulu secara formal, kan begitu. Yang kedua, mau 1000 narasi pun yang diajukan, menurut saya harus pakemnya adalah jelas. Apakah case-nya sama dengan Bang Sylvester? Di kasus Freddy Budiman, kalau nggak salah saya memang pidananya pidana mati. Logikanya, PK ini kenapa dia bisa menunda eksekusi untuk kasus Freddy Budiman? Karena yang akan diambil dalam putusan itu besar sekali, nyawa seseorang. Kalau kemudian dieksekusi dia tanpa menunggu hasil dari PK-nya misalnya, ataupun gerasi yang diajukan, kemudian ternyata gerasinya diterima, misalnya dia jalur gerasi, atau PK-nya ternyata di permohonannya juga diterima, berarti kan ini ketika eksekusi sudah dijalankan kan nggak bisa diulang kembali itu, tidak bisa direview ulang gitu ya. Maka ada kehati-hatian di sana. Maka kalau pakem narasi menggunakan tadi adalah kehati-hatian di kasus yang ini, tentu narasinya menurut saya bertolak belakang kan begitu. Maka tadi perlu untuk bukan kasusnya aja yang dilempar, tapi substansinya sama nggak gitu kan? Agar kita tadi logikanya, rasionalitas kita terjaga di situ. Saya rasa dari segi legal standing sudah clean and clear tadi. Kita akan berdebat di situ. Sehingga orang yang kabur tuh boleh nggak ngajuin PK misalnya. Hebat sekali kalau PK-nya kemudian diterima, sedangkan dia tidak menjalani proses yang tadi. Maka apa kemudian gunanya dalam hukum acara itu dibuat legalistik formal? Kalau gitu diterabas saja. Maka ini akan jadi hukum yang semakin tidak jelas. Uncertainty-nya di sana menurut saya. Dan ini kan kalau kita belajar di Fakultas Hukum S1 itu pasti diajarkan tentang Gustav Redbrecht. Tujuan hukum. Ada kepentingan hukum, kemanfaatan, ada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Nah, ini yang kemudian tidak ada di sana begitu kan. Sedangkan marwah penegakan hukum dari proses yang pertama itu ini kan sudah berkali-kali diuji. Kecuali batu ujinya cuma satu. Walaupun nanti ya ada jawaban lagi. Ya belum tentu benar dari konteks itu. Tapi silahkan dilakukan. Tapi ketika diuji pun harus lihat dulu syarat formalnya mencukupi atau tidak. Saya rasa di Mahkamah Konstitusi pun ketika kita mau beracara, legal standing itu penting. Kan begitu. Nah ini yang menurut saya juga perlu untuk dikaji ulang ya. Kalau ini sudah masuk kualifikasi yang memenuhi hak atau tidak begitu. Oke, kalau kita husnuzon, mungkin memang mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi begitu ya. Dan Bang Sylvester sudah sadar bahwa dirinya salah begitu ya. Dia ingin menyerahkan diri. Sebenarnya bisa atau enggak? Ingin menyerahkan diri ya? Oh Masya Allah, berarti itu baru saya berarti beliau sangat bijak. Walaupun tadi beliau berkeyakinan beliau tidak salah dan masih punya hak lain. Tapi menurut saya dengan dasar itu malah peluang untuk mengajukan PK-nya lebih mumpuni begitu kan. Memang haknya untuk mengajukan PK. Kita nggak boleh juga melihat ya. Bukan karena saya mengikuti narasinya Bang Ade ya. Karena saya dari awal kalau diminta jadi pembicara pun saya berusaha untuk equal begitu. Melihatnya cover both side. Tapi di sisi yang lain penuhi dulu hak ini. Agar kewajibannya dipenuhi dulu baru haknya Tapi dipenuhi. setelah memenuhi kewajiban masih bisa mencari hak-hak lainnya, dalam arti ada upaya lainnya sebenarnya bisa dilakukan. Iya, sepanjang kemudian itu diterima oleh pengadilan dengan catatan yang tadi kualifikasi kan syarat legalistik formal itu kan pasti ada. Nah, sah-sah saja kan? Nah, diuji sekalian di sana. Kalau masalah tadi ada delik absolut misalnya, yang saya dengar tadi ya, ada delik aduan absolut karena itu yang harus mengajukan adalah si korban langsung. Tapi dalam mekanisme hukum acara kan kalau dia memberikan misalnya surat kuasa kepada orang lain, apakah orang lain nggak boleh melaporkan hal itu? Walaupun kajiannya tidak ada delik aduan. Ini kan mekanisme strategi saja menurut saya ya, gitu. Bang Ade, jadi penuhi dulu kewajibannya, baru meminta haknya, Bang Ade. Ya, jadi gini, kan itu makanya kembali lagi. Saya sampaikan, saya memiliki pemikiran yang bahwa
Yang pertama, pemikiran saya tetap konsisten pada ini sudah daluarsa itu dulu, ya kan? Terus saya kembali kepada hak konstitusional yang tidak bisa juga kita nafikan, ya, bahwa apapun itu tentunya hak konstitusionalnya juga nggak bisa dilanggar. Terus kita mengacu juga apakah bisa ditunda tidak. Tidak hanya Freddy Budiman gitu loh, ada beberapa case. Jadi kita jangan mengacu bahwa oh ini berbeda, ini tidak. Kan nyatanya terjadi penundaan eksekusi gitu loh. Ada penundaan eksekusi gitu. Bukan tidak ada kan. Nah, jadi bukan juga menjadi satu acuan bahwa ini presiden buruk karena ada di pihak kekuasaan atau bagaimana, kan tidak. Jadi itu yang saya melihat bahwa mari kita ikuti, kita lihat bahwa berikan kesempatan juga mungkin sampai saat ini juga kehati-hatian yang seperti disebutkan ahli tadi sahabat saya, bahwa ada kehati-hatian itu juga mungkin menjadi pertimbangan kan. Nah, tidak harus Freddy Budiman yang ada kehati-hatian kan equality before the law kan begitu gitu loh, bahwa kemudian kejaksaan belum melaksanakan kewajibannya, ya kan, itu pertimbangan lain gitu loh. Nah, apa mungkin ya, menurut pemikiran saya kejaksaan juga berpikir berbeda dengan kita yang ada di sini saat ini, bahwa dia melihat oh ya benar 84 dan 85 ini menjadi acuan mereka, bisa juga gitu loh, kita nggak bisa menafikan itu, ya kan. Nah, itu yang saya anggap seperti itu gitu loh, Mbak. Oke, baik, berarti sampai saat ini belum ada keputusan untuk menyerahkan diri karena merasa dirinya masih belum bersalah gitu ya Bang ya? Oh, enggak juga, tidak juga gini. Apapun putusan pengadilan, Bang, jangan juga kita sampai kemana-mana bahwa tidak merasa bersalah dan lain-lain sebagainya, bahwa tidak ada mens rea atau niat buruk pada saat itu. Karena saya tahu betul bahwa 2019 kalau kita mau berbicara lagi ke belakang ya, tidak ada sama sekali mens rea pada saat itu. Memang itu demonstrasi yang dilakukan oleh Bang Sylvester ya. Terus kemudian ya setelah terjadinya persoalan itu bergulir di pengadilan, terjadi kasasi dan lain sebagainya. Itu 2019 dalam kampanye akbar ya pada bulan April ya, itu Pak JK dan Sylvester dan juga Pak Jokowi berada di dalam satu panggung, artinya tidak ada persoalan yang kalau misalkan gini ya, kalau memang saya tidak senang dengan Sylvester, ya, kalau saya ini menjadi JK pada saat itu, loh, ini orang kamu udah fitnah saya, kamu nggak usah kesini lah. Nah, dia kan wapresnya, wakilnya kan, dimenangkan. Nah, kemudian saya memiliki bukti juga. Nanti saya kasih ke publik. Baik. Kalau memang ini bahwa ada foto gandengan tangan, kemudian tidak, gitu loh. Jadi kita jangan kita menafikan hal-hal seperti itu, bahwa ini bukan urgensi. Kemanfaatan hukum juga harus kita poinnya lihat sudah kita tangkap, gitu loh, Bang Ade. Pak. Jadi sudah... tidak ada itu yang kayak gitu. Baik, saya mau ke Bang Batara terakhir. Tanggapan Anda terkait pernyataan Bang Ade. Ya, apapun yang disampaikan oleh kawan saya Bung Adi ini adalah sebenarnya kan mengulang apa yang kemudian seharusnya disampaikan di muka pengadilan. Dan itu sudah istilahnya kalaupun sudah lewat masa waktunya. Saat ini satu-satunya cara adalah ya kejaksaan harus melakukan eksekusi. Sekali lagi hak konstitusional yang disinggung juga oleh Bung Ade itu sudah dilaksanakan. Artinya sudah diberikan dan masih ada kok hak konstitusional itu tidak dicabut oleh negara ketika dalam konteks sistem peradilan pidana kita. Jadi mungkin pendapat saya yang dalam konteks ini adalah kita bicara soal kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini sedang dalam krisis, di mana kemudian kejaksaan yang seharusnya memiliki kewenangan dan diberikan kewenangan oleh undang-undang tidak melakukannya. Satu-satunya cara kejaksaan saat ini tidak ada alasan lain untuk melakukan eksekusi. Oke, kita harapkan pekan depan kita ketemu lagi. Nggak perlu pekan. Sudah dilakukan ya. Nggak perlu pekan kalau bisa hari. Kalau bisa hari ini. Nggak perlu ditunda lagi. Terima kasih banyak Bang Batara, Mas Heri dan juga Bang Ade sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi yang viral di media sosial. Ada sebuah klub di kota Bandung yang menggelar pesta
Usai jeda sabun, kami pesta hadir. sabun ya kabarnya ya. Jadi betul. pesta sabun ini para wanita yang mengenakan pakaian yang tidak senonoh. Seperti apa kita akan bahas lengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.